Selamat malam Pak Joko Siswanto. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Madania Mahira Gritania. Saya Pramadi Anggara Dharma Saputra. Saya Rizky Anggian Matondang. Akan mempresentasikan tugas kami mengenai modul pelatihan atau e-learning dan juga pengembangan sumber daya manusia. Daftar isi dari presentasi pertama kami ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan sistem yang akan kami kaji, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan sistem manajemen pengetahuan. Di mana pengembangan sumber daya manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan juga pelatihan atau training. Di mana pengembangan sumber daya manusia berfokus pada jangka panjang, yang menyesuaikan, yang membuat SDM sesuai dengan visi dan misi perusahaan, lalu ada pelatihan yang berfokus untuk jangka pendek. Lalu jenis pengembangan SDM ada 3, yaitu pengembangan untuk jenjang karir, untuk menutup gap kompetensi, dan juga untuk memperkaya kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan adalah mengelola pengetahuan perusahaan melalui proses yang sistematik, di mana pengetahuan tersebut dapat berupa eksplisit dan juga tacit atau pengetahuan yang bersifat tersembunyi. Kemudian untuk pengumpulan data pada benchmarking ini kami menggunakan observasi dengan menggunakan bantuan mesin pencari Google. Benchmarking ini dilakukan untuk mendapatkan best practice dari sistem yang akan kami bentuk. Benchmarking kami lakukan pada 3 sistem, yaitu ScienceSoft, AdApp, and Hurix Digital. Untuk pertama, yaitu ScienceSoft adalah website e-learning yang menawarkan interaksi dan kolaborasi dengan kontennya seperti courses, presentation, podcast, dan juga tes. Di mana ScienceSoft ini didirikan oleh William Wood pada tahun 1989 dan telah berdiri selama 34 tahun. Saat ini, ScienceSoft digunakan oleh lebih dari 1.200 pengguna dari 70 negara dan dari 30. Ini merupakan fitur-fitur pada ScienceSoft, ada learning management, learning process administration and delivery, social features, and recording, dan integration. Ini merupakan contoh fitur dari ScienceSoft. Lalu kelebihan dan kekurangan ScienceSoft adalah sebagai berikut, di mana kelebihannya adalah memiliki expertise pada berbagai bidang, memiliki fitur gamifikasi, mampu terintegrasi dengan software lain, serta memiliki kemampuan advanced AI untuk personalisasi learning experience. Namun kontranya atau kekurangannya adalah transparansi pricing yang tidak terlalu jelas, lalu belum menyediakan fitur micro-learning dan juga peer learning. Kemudian aplikasi kedua yang kami studi yaitu yaitu ada AdApp, yaitu merupakan learning management system yang dapat diakses dari mana saja, terutama mobile device. AdApp didirikan oleh Darren Winterford pada tahun 2000-an yang melihat bahwa diperlukannya improvement di workplace training experience. Fitur utama yang disajikan oleh AdApp ada 4. Pertama, microlearning, gamifikasi, social learning, dan analitik. Berikut merupakan tampilan untuk fitur microlearning, tampilan fitur gamifikasi, tampilan fitur social learning, dan tampilan fitur analitis. Beberapa kekurangan dan kelebihan dari AdApp terdapat pada slide berikut. Kelebihannya yaitu user interface dari AdApp mengikuti perkembangan zaman. Kemudian library dari pelatihan atau kursus itu customizable sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian banyak fitur yang dapat mendukung perkembangan pekerja dan dirancang khusus untuk mobile sehingga dapat mudah diakses oleh pekerja. Kemudian kekurangan dari AdApp itu ialah paket harga implementasi AdApp cukup berjenjang sehingga cukup mahal bagi perusahaan kecil. Kemudian sulitnya dilakukan integrasi di luar dari AdApp, dan AdApp belum menggunakan format SCORM dalam sistem e-learning-nya. Sistem selanjutnya yang kami tinjau adalah Hurix Digital. Hurix Digital adalah penyedia solusi-solusi digital, terutama untuk perusahaan dan institusi pendidikan dengan spesialisasi dalam bidang online teaching platforms. Hurix Digital ini didirikan pada tahun 2000 di India, dan sekarang telah memiliki pelanggan dari seluruh dunia. Saat ini Hurix Digital terdiri dari lebih dari 700 ahli dan juga UKM di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Fitur-fitur utama Hurix Digital adalah game-based learning, scenario-based learning, business simulations, mobile learning, dan learning paths. Ini adalah tampilan dari beberapa fitur utama Hurix Digital. Dan Hurix Digital memiliki kelebihan utama yaitu dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Setiap modul pelatihannya berukuran kecil dan fokus. Kemudian pengguna dapat belajar dengan menonton video simulasi, melakukan simulasi sendiri ataupun dievaluasi. Terdapat fitur gamifikasi yang meningkatkan engagement dan juga desain yang baik dan menarik. Namun, Hurix Digital juga memiliki kekurangan. Yang utamanya adalah customizability yang tinggi membuat harga tidak dapat dipatok dengan pasti dan tidak ditunjukkan di website.
Kemudian Hurix Digital juga tidak mengintegrasikan pengguna lain dalam proses pembelajaran seorang pengguna. Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 3 sistem yang dipilih, dilakukan compare and contrast, di mana merupakan tahap untuk membandingkan alternatif-alternatif yang ada berdasarkan kriteria penilaian yang sama. Di sini kami memilih 11 kriteria yang terdapat pada slide. Kemudian didapatkan hasil bahwa alternatif yang dipilih itu ialah ScienceSoft. Karena terdapat beberapa keunggulan utama yang membuat ScienceSoft itu dipilih, karena memiliki beberapa fitur yang lebih lengkap dibandingkan alternatif lainnya, serta memiliki 2 keunggulan eksklusif yang tidak dimiliki oleh kedua alternatif lainnya, yaitu integrasi dengan sistem eksternal dan telah mengikuti format SCORM. Namun, tetap terdapat beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh ScienceSoft. Oleh karena itu, alternatif yang terpilih dapat diperbaiki dengan mengikuti best practice atau fitur-fitur baik dari alternatif lainnya yang telah ditinjau. Antara lain yaitu fitur social learning dan juga admin portal yang telah diterapkan oleh EdApp. Selanjutnya, pada bagian kedua ini, kami akan menjelaskan mengenai dasar teori modul pelatihan. Ditinjau dari sejarah, awal perkembangan pelatihan ini ada pada Scientific Management oleh Frederick Winslow Taylor, di mana digunakan prinsip division of labor atau pembagian kerja. Karyawan harus melalui pelatihan dan monitoring untuk melakukan kerjaan-kerjaan atau tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik. Lalu dilanjutkan pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu adanya Job Instruction Training atau JIT, yaitu instruksi on the job yang berisi langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan, yang berfungsi sebagai pelatihan tugas dengan cepat dan efisien. Ini merupakan lini masa dari sejarah training dan development yang pertama adalah Scientific Management pada tahun 1911 yang telah dijelaskan. Lalu ada Training Within Industry yang pada tahun 1941 pada saat Perang Dunia Kedua. Lalu dilanjutkan dengan munculnya pertama kali Corporate Learning University, yaitu Hamburger University milik McDonald's pada tahun 1961. Dan pada tahun 1907 ada The Emergence Theory yang menekankan pengembangan sistem berpikir dalam konteks soft skills dan juga keterampilan interpersonal. Selanjutnya pada 1980 adanya computer-based training, yaitu training yang berbasis analisis komputer untuk mengelola kebutuhan dari pegawai dan juga menyediakan materi. Lalu pada 1990 mulai ada mobile learning atau e-learning yang dapat diakses melalui internet sehingga meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan juga personalisasi. Lalu pada tahun 2002 pertama kali muncul gamification learning, di mana penerapan elemen dan mekanisme game untuk program pelatihan. Hingga saat ini, yaitu 2020 ke atas, pembelajaran itu mulai ke arah berbasis virtual reality learning dan juga artificial intelligence. Ini merupakan AI dalam training dan development, di mana ada salah satu buku yang membahasnya, yaitu dari Donald Clark, di mana salah satunya adalah Employee Learning Chatbots, yaitu penggunaan chatbot yang didukung oleh AI untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran interaktif kepada karyawan, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari learning management system. Lalu ada AI for content creation, di mana AI digunakan untuk membuat konten pelatihan yang berkualitas, relevan, dan juga meningkatkan personalisasi dari setiap preferensi pekerja. Ada beberapa konsep dan terminologi penting yang perlu diketahui saat membahas training dan development. Yang pertama adalah learning, yaitu proses seseorang memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap baru. Selanjutnya, development atau pengembangan adalah pengalaman learning yang membuat seseorang memperoleh tingkat pengetahuan, keterampilan, nilai, atau perilaku yang lebih tinggi. Dan training atau pelatihan adalah penggunaan aktivitas-aktivitas instruksional yang sistematis dan terencana untuk mendorong proses learning. Pelatihan dibutuhkan saat situasinya menjustifikasi dilakukan pelatihan. Situasi-situasi yang menjustifikasi adanya pelatihan adalah saat pekerjaan membutuhkan keterampilan yang sebaiknya dikembangkan melalui instruksi formal. Kemudian ada beragam keterampilan untuk sejumlah pekerjaan yang harus dikembangkan dengan cepat. Kemudian pekerjaan bersifat sangat khusus atau rumit. Pekerjaan membutuhkan informasi penting sebelum dapat bekerja dengan baik. Atau ada kebutuhan belajar tertentu yang umum bagi sejumlah orang yang harus dipenuhi. Pelatihan harus dilaksanakan secara sistematis. Model pelatihan sistematis terdiri dari 4 tahap, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan, merencanakan program pelatihan, mengimplementasi pelatihan, dan mengevaluasi pelatihan. Teknik-teknik pelatihan yang dapat diterapkan adalah instruksi, lecture, diskusi, studi kasus, role-playing, dan simulasi yang penjelasannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, di zaman modern ada konsep yang telah berkembang, yaitu e-learning. E-learning adalah penyampaian dan pemberian peluang dan dukungan pembelajaran melalui teknologi komputer dan berbasis web untuk membantu kinerja dan pengembangan individu.
E-learning dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan jenisnya, yaitu self-paced ketika pelajar menggunakan teknologi sendiri tapi tidak terhubung dengan orang lain, live jika pelajar dan instruktur terhubung pada waktu yang sama, kemudian kolaboratif ketika pembelajaran melalui pertukaran informasi dan pengetahuan di antara pelajar. Selanjutnya, teknologi e-learning dapat dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu Learning Management System atau LMS, Learning Content Management System atau LCMS, dan Learning Portals. Kemudian terdapat regulasi pelatihan di negara Indonesia. Pertama, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Kemudian terdapat Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Permenaker Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di daerah. Untuk PPRI nomor 31 tahun 2006 itu terdapat beberapa poin penting. Pertama, pada pasal 1 ayat 9 itu bahwa pelatihan kerja itu harus beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian pada pasal 3 itu pelatihan kerja harus berorientasi pada pengembangan SDM. Kemudian pada pasal 10 ayat 1 itu penyelenggaraan pelatihan kerja harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memenuhi pelatihan tersebut. Kemudian pada pasal 13 ayat 2 itu bahwa peserta wajib mengikuti persyaratan yang sesuai dengan jenis dan tingkat program pelatihan yang akan diikuti. Kemudian untuk Permenaker RI Permenaker RI nomor 8 tahun 2014 terdapat beberapa poin penting yang dapat diambil, yaitu pada pasal 3 bahwa prinsip dasar PBK harus berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan. Kemudian pada pasal 4 ayat 1 bahwa pelaksanaan PBK harus memenuhi komponen PBK. Kemudian pada pasal 8 ayat 1, pelaksanaan PBK harus mengacu pada jenjang kualifikasi, klaster kompetensi, dan unit kompetensi. Kemudian pada pasal 9 menyatakan bahwa pelaksanaan PBK terdiri dari off-the-job training, on-the-job training, dan penerbitan sertifikat. Kemudian lesson learned yang dapat didapatkan dari beberapa regulasi yang telah dijelaskan ialah bahwa fokus pelatihan harus menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja, sarana pelatihan harus memenuhi persyaratan jabatan, kemudian prinsip pelatihan harus menyesuaikan kebutuhan dari pelatihan, kemudian pelaksanaan pelatihan harus berdasarkan jenjang kualifikasi, klaster kompetensi, unit kompetensi dari sebuah jabatan, dan peserta pelatihan harus memiliki gap kompetensi yang ada dan kompetensi yang dapat diraih oleh suatu pelatihan. Kemudian berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan dalam studi literatur ini. Dan itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.